Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk modul 3 kita akan membahas video tutorial pertama. Kita akan membahas tentang fungsi. Oke, di sini saya jelaskan apa itu fungsi. Jadi di sini fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang spesifik. Di sini ada dua jenis fungsi. Yang pertama fungsi nilai balik. Yang kedua fungsi tanpa nilai balik. Oke, apa itu fungsi nilai balik? Fungsi nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Fungsi tanpa nilai balik. Fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Oke, dalam JavaScript fungsi ditulis dengan function. Dan ini contoh penulisannya. Function, nama fungsi, dalam kurung daftar parameter, tutup kurung kurawal, /2, badan fungsi. Oke, di sini kita langsung saja menuju fungsi nilai balik. Di sini juga fungsi nilai balik selalu diikuti perintah function. Jadi untuk contohnya kita langsung masuk ke Visual Studio-nya. Oke, teman-teman. Berikut contoh programnya. Node kita masukkan function kalinya, function kali A, B, buka kurung kurawal, C sama dengan A dikali dengan B. A kali B, titik koma, return C, oke, tutup kurung kurawal, undefinite. Oke, jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini fungsinya ditulis dengan perkalian, yaitu dan terdiri dari dua parameter, yaitu parameter A dan parameter B. Di sini parameter A akan melakukan, di sini function akan melakukan proses perkalian parameter A dan parameter B, dan hasilnya akan dikembalikan. Oke, untuk menyederhanakan kode, kita bisa menghilangkan variabel dengan script ini untuk menyederhanakan kode, kita bisa menghilangkan variabel bantu. Oke, kita contohkan programnya. Node function kali A, B, kurung return kali A dikali dengan B kali B, koma, tutup kurung kurawal.
Oke, untuk fungsi tanpa nilai balik dengan badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai pengembalian nilai menggunakan perintah return. Oke, di sini saya masukkan programnya. Untuk fungsi tanpa nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai pengembalian nilai menggunakan perintah return. Oke, kita contohkan masukkan function cetak x, n kurung kurawan enter console dot log kurung s kurung kurawan undefinite. Oke, di sini saya jelaskan di sini fungsi cetak salah. Kita masukkan ulang node. Salah masukkan function cetak s, n kurung buka kurung kurawan enter for, ini fungsi pengulangan for let i sama dengan 0 titik koma i lebih besar n, lebih kecil n, maksudnya lebih kecil n. Oke, titik koma i plus tutup kurung buka kurung kurawan enter console.log s titik koma enter. Oke, di sini saya jelaskan fungsi cetak di sini s dicetak sebanyak n. Jadi di sini cetak n fungsi akan memproses nilai dan nilai tersebut akan dikembalikan ke dalam nilai yang fungsi yang bersangkutan. Jadi di sini fungsi cetak s dicetak sebanyak n, s dicetak sebanyak n, dan di sini nilainya akan dikembalikan ke fungsi yang bersangkutan. Oke, kita langsung masuk ke fungsi kali. Oke. Fungsi kali. Fungsi kali a, b return a dikali b undefinite slash memanggil fungsi undefinite hasil
sama dengan kali 10,20 kurung titik koma. Oke, di sini hasilnya 200. Jadi di sini function kali dengan argumen di sini sama dengan 10 dan 20. Dari sini function kali mengkalikan parameter A dikali dengan parameter B. Dari sini nilai hasil perkaliannya sama dengan 200. Oke, kita langsung menuju kita buat programnya. Program fungsi.js. Oke. var readline dengan require sama dengan require tanda tik readline change enter function kali A, B buka kurung kurawal enter return A dikali B koma var A sama dengan parse float readline dot question sini masukkan nilai A, masukkan nilai A, variabel B sama dengan variabel B parse float readline dot question masukkan nilai B, masukkan slash manggil fungsi dan menampung hasilnya ke variabel C, hasilnya ke variabel C sama dengan kali dalam kurung A, B tanda titik koma console.log kurung tanda tik S tanda dolar S tanda dolar dalam kurung A dalam kurung kurawal A dikali dolar dalam kurung kurawal B
sama dengan dolar kurung kurawal C. Oke, kurung kurawal C tutup kurung titik koma. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Node salah. Node fungsi .cs, masukkan nilai A. Oke, karena di sini path float, kita masukkan bilangan desimal 3,6 saja, 2,5. Oke, di sini hasilnya sebenarnya 9. Oke teman-teman, selanjutnya kita belajar parameter fungsi. Jadi di sini saya jelaskan apa itu parameter fungsi. Jadi parameter fungsi adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Oke, dua istilah yang terdapat pada parameter fungsi yaitu parameter formal dan parameter aktual. Saya jelaskan apa itu parameter formal. Jadi parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, dan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Oke, untuk kodenya kita masuk source kodenya. Kita langsung saja menuju. Oke, kita masukkan node double slash mendefinisikan fungsi, mendefinisikan fungsi undefinite. Oke, function kali A, D kurung berapa, enter, return A dikali B, koma, tutup kurung berapa, enter, variabel X sama 10, koma, Y sama dengan 20, koma, enter, undefinite, variabel hasil sama dengan kali dalam kurung X, koma, Y, tutup kurung, titik koma, enter. Oke, di sini untuk parameter A dan B, di sini formal, dan X dan Y aktual. Parameter mendapatkan parameter. Oke, di sini di dalam parameter fungsi terdapat tipe primitif. Di dalam tipe primitif ini terdapat juga nilai, yaitu yaitu tipe number, string, dan boolean. Oke, secara otomatis tiga tipe data ini menggunakan mekanisme pass by value.
Oke, kita langsung ke programnya saja. Kita buat dia punya program pass by value .js, enter, kita masukkan function tukar a, b, buka kurung kurabal, enter, variabel j dengan a, variabel c dengan a, enter, a sama dengan j, enter, b sama dengan c, titik koma lagi. Oke, di sini kita variabel x sama dengan 100, titik koma, y sama dengan 200, titik koma, enter, flash, menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Sebelum ditukar, console.log dalam kurung tik sebelum ditukar, enter, console.log tik x titik 2 dolar kurung kurabal x koma, enter, oke, kita Ctrl S, oke, Ctrl Z, S, terminal, lama sekali guys. Teruskan mode pass by value.js. Di sini nilai sebelum ditukar dan nilai setelah ditukar. Di sini variabel a kalau nilainya berubah tidak akan mempengaruhi nilai x, dan juga variabel b tidak akan mempengaruhi nilai variabel b kalau diubah tidak akan mempengaruhi nilai variabel di x. Oke, nilai variabel a, b, c di sini itu berada di memori yang berbeda. Jadi di sini tidak akan mempengaruhi perubahan nilai a dan perubahan nilai a, b, c. Perubahan nilai a tidak akan mempengaruhi x, dan juga perubahan nilai b juga tidak akan mempengaruhi nilai y.
Oke, kita lanjut ke pass by reference. Oke, kita buat dia punya filenya. Kita masukkan pass step by grab reference .js. Enter. Kita keluarkan dulu yang ini. Kita masukkan function incrementnya. Function increment A, buka kurung awal, enter, A kali X plus 1 tambah sama dengan 1 titik koma, enter. Let's membuat objek variabel objek sama dengan new objek dalam kurung titik koma, enter. mendefinisikan properti X pada objek yang telah dibuat. Enter objek obj dot X sama dengan 10 titik koma. Oke, kita Ctrl S, kita jalankan mode pass by reference. Oke, di sini terjadi perubahan nilai. Di sini terjadi perubahan karena di objek terdapat dua nilai, yaitu X, A dan X. Selanjutnya kita masuk di parameter dengan nilai default. Oke, parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau default. Oke, kita masukkan scriptnya, mode, enter, function theta A sama dengan 10 tutup kurung, buka kurung awal, enter, console.log kurung A tutup kurung undefinite. Kita tarik ke atas dulu ini. Oke, di sini undefinite. Di sini kita tanpa nilai. Kita tidak memasukkan nilai argumennya. Dan di sini A di sini merupakan parameter opsional dengan nilai 10. Oke, kita masukkan nilainya tanpa parameter, tanpa argumen. Oke, di sini nilainya 10. Coba kita masukkan cetak dengan memasukkan argumen 55.
tutup kurung. Ini kita masukkan argumen 55 dengan keluarannya juga nilainya 555. Kita bisa gabungkan parameter opsional dengan non opsional. Kita masukkan function cetak, function cetak s, n sama dengan 3 tutup kurung, buka kurung siku, buka kurung kurawal, enter, masukkan for perulangan let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil n, i lebih kecil n, titik koma, i plus tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, console.log s titik koma, tutup kurung kurawal lagi, undefinite, kita masuk di parameter array. Kita buat filenya parameter array.js. Kita masukkan fungsinya function sum a kurung kurawal h, enter, if buka kurung type of a sama dengan titik array buka kurung kurawal, enter, console.log buka kurung kesalahan titik 2 kesalahan parameter harus bertipe array, titik koma, enter, return titik koma, sini enter, variabel total sama dengan 0, titik koma, for let element of a kurung kurawal, enter, total plus sama dengan elemen titik koma, tekan return total titik koma lagi, bawahnya parameter
berupa array dengan dua elemen. Oke, kita Ctrl S, kita panggil node parameter array.js. Oke, di sini sum berfungsi untuk menjumlahkan dengan array-nya di sini hanya satu. Oke, di sini kita kode di layar juga kita dapat gunakan res parameter. Oke, res parameter ini juga ditandai dengan titik 3 kali. Oke, kita langsung ke kodenya saja. Res parameter. Kita masukkan res parameter .js. Oke, kita masukkan function sum titik a buka kurung awal, enter, variabel total sama dengan 0, titik koma, enter, for kurung let element of a tutup kurung, buka kurung awal, enter, total plus sama dengan elemen titik koma. Di sini kita isikan return total titik koma. Di sini tambah class memanggil fungsi dengan dua argumen console.log bahkan sum. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Node res parameter.js Oke, di sini kita tidak menggunakan kurung siku seperti di parameter array karena di sini variabelnya berbeda. Di sini kita sumnya kita tidak pakai, untuk penjumlahannya kita tidak pakai tanda kurung siku. Oke. Berikutnya kita memasukkan fungsi tanpa nama. Oke. Di sini kita masukkan node. Ini kita keluar dulu. Kita masukkan node variabel tambah sama dengan function kurung a, b, tutup kurung, buka kurung awal,
buka kurung kurawal, enter, tekan return A ditambah B, titik koma, tutup kurung kurawal. Oke, undefinite. Kita keluar dulu yang ini. Nah, di sini undefinite. Kita masukkan variabel hasil sama dengan tambah 10,8 titik koma, undefinite, variabel tambah sama dengan A, B sama dengan lebih besar A ditambah B, titik koma, enter, tambah 10, 9, kurung, enter. Oke, di sini saya jelaskan. Di sini kita memasukkan fungsi tanpa nama dengan penjumlahan A tambah B. Jadi di sini variabel hasilnya sama dengan 10 ditambah 8. Di sini kita menggunakan variabel tambah. Di sini juga kita bisa masukkan tanpa menggunakan function. Kita bisa gunakan saja tanda anak panah dengan lebih besar. Oke, variabel hasil definite. Oke. Selanjutnya kita masuk ke programnya. Kita tambah file baru di sini. Kita masukkan fungsi nama, fungsi tanpa nama, .js. Oke. Kita masukkan variabel readline, variabel readline sama dengan require ke kurung tanda tik readline change titik koma, enter, variabel tambah sama dengan function kurung A, B. Sini kita buka kurung kurawal, enter, return A ditambah B, titik koma. Oke, masukkan variabel A sama dengan parse float dalam kurung readline dot question. Kita masukkan nilai A nya, koma, enter, variabel B nya kita masukkan parse float ke kurung readline dot question, ke kurung lagi, masukkan nilai B titik 2 titik koma, kita enter, variabel hasil sama dengan tambah
A sama B titik koma console.log tik tanda dolar kita masukkan A ditambah B tambah B sama dengan hasil. Nah, hasil kita Ctrl S, kita coba jalankan. Sini kita Ctrl D, fungsi tanpa nama .js. Oke, masukkan nilai A, masukkan 8, 5. Oke, jadi di sini sudah. Selanjutnya kita ke fungsi callback atau fungsi yang digunakan sebagai parameter. Oke, fungsi callback.js. Enter. Kita masukkan var readline recurre, enter, dalam kurung readline scnc kira misalnya readline sini tanda semangat query readline cnc koma function tambah A B A ditambah B titik koma function yang kurang A, B string A kurang B titik koma. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Mode fungsi callback.js. Cannot find module readline change. Oke, kita masukkan nilai 10, 20. Oke, di sini di dalam fungsi callback ini kita bisa menggunakan parameter, misalnya tambah, kali, bagi, kurang. Oke, kurang lebih seperti ini. Hasil penjumlahan tambah, kurang, kali, bagi.
Selanjutnya kita membuat fungsi lokal. Oke, kita buat fungsi lokal.js. Oke, kita masukkan per readline query kurung readline change titik koma enter function hipotenusa a, b, buka kurung kurabal, enter fungsi lokal function kuadrat x. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Node fungsi lokal.js, masukkan alas, kita masukkan 8 5. Oke, di sini fungsi kuadrat merupakan fungsi yang terdapat pada hipotenusa.